Halo pagi, puji Tuhan ya, pagi ini kita sudah dibangunkan dengan tubuh yang sehat, tubuh yang segar, dan siap untuk kembali beraktivitas. Sebelumnya, yuk kita kembali bersama belajar firman Tuhan. Dan hari ini kita sudah sampai di Amsal 11 ayat 14 sampai ayat 18. Nanti silahkan dibaca ya di Alkitabnya masing-masing. Guru kita akan membacakan ayat 17 saja. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Nah, anak-anak, hukum ekonomi mengatakan bahwa hemat itu pangkal kaya. Artinya apa? Artinya ketika kita menghemat keuangan kita sehemat-hematnya, nah, kita akan kaya. Kita pengen mendapatkan uang sebanyak-banyaknya, mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, tapi mengeluarkannya sedikit sekali, ya, sedikit banget, sedikit mungkin dikeluarkan uangnya. Nah, itu ya, katanya bakal kaya orang itu. Berbeda dengan Amsal tadi yang sudah kita baca ya. Jadi berbalik, Amsal mengatakan bahwa pangkal kaya adalah murah hati. Loh, Bu, kok bisa ya? Padahal kalau murah hati berarti kita harus sering memberi, ya, sering mengeluarkan apa yang kita punya, apa yang kita miliki. Tapi kenapa kok bisa menjadikan kaya? Nah, itu ya, uniknya firman Tuhan. Luar biasanya perintah Tuhan, nasihat Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, tindakan murah hati ini harus dimiliki oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Alasannya apa? Yang pertama, ya, kekayaan itu bukanlah segala-galanya bagi kehidupan kita. Ya, ini bukan berarti bahwa kita tidak boleh kaya, tidak. Setiap orang boleh mempunyai banyak kekayaan, mempunyai banyak uang, boleh sekali. Tapi jangan lupa, kita harus bermurah hati. Kita juga harus menyalurkan berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jangan beranggapan bahwa ketika kita sudah punya harta yang banyak, uang yang banyak, wah, aku senang sekali, aku puas, aku bersukacita sekali karena bisa memiliki segalanya. Dengan uang yang saya punya ini, saya bisa beli ini, bisa beli itu, saya bisa membeli semua yang menjadi keinginan saya. Nah, itu yang salah. Kita harus ingat, kaya boleh, tapi kita tetap harus bermurah hati, menyalurkan apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Buktinya, banyak orang yang sederhana, banyak orang yang biasa-biasa saja, orang yang hanya cukup saja, tapi hidupnya bahagia. Bahkan mereka juga bermurah hati kepada banyak orang. Nah, yang kedua ya, yang tadi yang pertama yaitu kekayaan itu bukanlah segala-galanya. Yang kedua, membagikan berkat yang sudah kita terima. Seperti Bu Rika tadi bilang ya, apa yang sudah kita terima semuanya itu berasal dari siapa? Dari Tuhan. Semuanya itu kepunyaan Tuhan. Nah, tugas kita selanjutnya adalah kita menyalurkan, kita membagikannya kepada orang lain yang membutuhkan. Ya, selain untuk diri kita sendiri, kita juga harus membagikan berkat itu kepada orang lain. Kita bersyukur karena kita diberkati oleh Tuhan, karena kita diberi kelimpahan oleh Tuhan, diberi kekayaan oleh Tuhan, dan kita bagikan juga kepada orang lain sehingga orang lain juga akan mendapatkan berkat, merasakan berkat yang dari Tuhan, yang Tuhan pakai kita untuk menjadi saluran berkat untuk orang lain. Nah, ada beberapa orang yang menjadi saluran berkat ya. Contohnya ada seorang atlet bulu tangkis. Dia itu setiap kali keluar dari rumah, di mobilnya ada beberapa makanan yang dibungkus. Nah, untuk apa gitu ya? Ternyata makanan yang dibungkus itu diberikan kepada orang-orang yang meminta uang kepadanya. Kadang di jalanan, di lampu merah atau di mana itu suka ada orang yang minta-minta uang gitu ya, katanya untuk makan. Nah, sama orang ini dia beri satu bungkus nasi supaya dia bisa memakannya.
Ada juga orang yang melihat ya tetangganya airnya ngocor terus, dan sayang ya buang-buang air. Akhirnya dia melihat ada pot bunga yang tanamannya itu udah kering ya, akhirnya ditaruhlah di aliran air tersebut. Lama kelamaan tanaman itu tumbuh, tanaman di pot itu mulai hijau, mulai rimbun, dan akhirnya berbunga. Bunganya bagus sekali. Banyak orang yang menikmatinya ketika lewat di jalan itu. Wih, bagus ya, bunganya indah ya. Banyak orang yang menikmatinya, banyak orang yang kagum. Nah, itu peran siapa? Ya peran tadi, seseorang yang rela menempatkan pot bunga ke aliran air yang tadinya nggak berfungsi apa-apa ya. Nah, sekarang mari kita bersama-sama pikirkan ya, hari ini atau dalam minggu ini kira-kira apa yang bisa kita lakukan sebagai bentuk, sebagai wujud kita bermurah hati kepada orang lain. Entah itu bermurah hati ke papa mama, entah itu bermurah hati ke saudara, entah itu bermurah hati ke teman-teman. Boleh. Seandainya di rumah saya punya sepatunya sudah nggak muat, sepatunya udah kecilan, tapi masih bagus, sayang kalau dibuang. Jadi saya punya teman di gereja atau punya teman di sekolah, kayaknya dia cukup dengan sepatu itu, kasihkan ke orang tersebut. Atau saya sudah bosen dengan mainan ini, tapi masih bagus, saya mau berikan ke si A, ke si B. Nah, itu boleh. Atau saya punya pakaian, tapi pakaiannya sudah sempit, pakaiannya sudah tidak muat, jadi saya mau berikan ke teman saya atau ke saudara saya. Nah, itu boleh. Contoh-contoh yang bisa kita lakukan di dalam minggu ini atau hari ini. Saya mau bermurah hati ke siapa? Atau saya punya tabungan, saya rela nggak jajan, masukkan ke tabungan. Nah, tabunganku mau saya berikan ke mama untuk menolong biaya sekolah saya. Nah, itu boleh juga ya, boleh dilakukan. Nah, apa yang menjadi pikiran adik-adik saat ini? Satu tindakan ya, coba lakukan tindakan murah hati ke orang tua, ke saudara, atau ke kakak, atau ke teman-teman ya. Oke, selamat bermurah hati. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita bersama berdoa. Bapa, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Tuhan mengajarkan kami untuk bermurah hati kepada sesama kami, karena kami sudah menerima segala sesuatunya dari Tuhan, dan biarlah kami berikan kepada orang lain melalui harta kami, melalui uang kami, melalui tenaga kami, kasih kami, kepedulian kami, bentuk apapun itu Tuhan, bisa kami berikan kepada orang lain sebagai bukti kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami mau beraktivitas, Tuhan pimpin kami, Tuhan berkati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa lagi di Habatus berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan Harian Anak.